Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pasha di kanal PGSI. Kali ini saya sudah menghadirkan narasumber Mas Arif. Mas Arif, selamat datang di kanal PGSI. Ya, beliau adalah salah satu aktivis di organisasi kemanusiaan. Ya, jadi kita akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau agar bisa mengetahui kondisi terkini dan seperti apa kondisi rekan-rekan atau sahabat-sahabat kita yang ada di Semeru pasca erupsi Gunung Semeru kemarin, ya, karena banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur. Nah, jadi ini biar kita tahu lebih jelas, maka langsung tanya ke sumbernya karena Mas Arif juga merupakan relawan di sana, ya Mas Arif. Jadi kita nanti sedikit tanya-tanya seperti apa sih kondisi terkini sahabat-sahabat kita yang ada di Gunung Semeru. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang selalu mendukung program kami, yang selalu mensupport kami dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel kami selalu bisa bermanfaat untuk kita semua. Langsung aja Mas Arif, selamat datang di kanal PBSI. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Dari Kupang, saya kenalan dulu nih. Oke, siap. Ya, karena kita baru kenalannya via WA saja. Dikenalkan nama Pak Susandi. Kebetulan kemarin tuh gini Mas Arif ceritanya. Jadi rekan-rekan dari PBSI ini punya inisiatif penggalangan dana, ikut serta juga ingin membantu sahabat-sahabat yang ada di Gunung Semeru. Rencananya ingin ke sana. Ya, sempat terlintas di kelompok kami itu, ayolah ke sana. Nah, cuma waktu itu ada informasi katanya bahwa untuk bantuan sementara itu dihentikan terlebih dahulu. Seperti apa kondisi di sana sekarang, Mas? Saya senang dapat kabar kalau teman-teman itu mengadakan galang dana juga kan ya. Soalnya kalau bencana terbesar di dunia itu adalah jiwa kemanusiaan itu hilang. Nah, itu yang buat saya tergerak. Jadi sampai sekarang bahkan mutu yang saya kirimkan ke jenengan kemarin itu langsung didokumentasi. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamamu. Gitu. Saya nggak pernah mandang bulu itu agamanya orang yang saya tolong itu apa. Jadi yang penting saya bisa bermanfaat bagi orang lain, saya akan jalan. Dan kalau ngomongin apa ya, jiwa sosialnya teman-teman semuanya kayak gitu untuk berani galang dana dan mau berani ke sana, saya senang sekali. Tapi informasi terakhir yang didapat dari Bapak Bupati sendiri ya, yang ngomong kalau bantuan itu udah melimpah ruah di sana. Tapi dalam kutip bantuannya itu logistik. Jadi logistik di sana itu diperkirakan kalau sampai sekarang memang keadaan sekarang di sana itu relawan udah pada banyak yang pulang. Ciri dari organisasi kemanusiaan saya sebutkan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. MDMC. MDMC. Saya dari Muhammadiyah Disaster Management Center. Itu kita nggak hanya fokus di logistik aja. Jadi kita ke sana, kita nggak hanya untuk mengirim bantuan logistik. Jadi di sana kita fokus, bahkan sekarang ada sekolah darurat. Kita mengadakan pelayanan kesehatan juga sampai sekarang. Rumah sakit Muhammadiyah itu bergantian di sana. Jadi kita jadwal seminggu sekali kita ganti-ganti personel gitu. Dan kalau ngomongin donasi kita masih terima terus. Soalnya kita nggak hanya berhenti di pelayanan sekolah darurat, psikososial. Kalau teman-teman di luar kan banyak yang ngomong trauma healing. Kalau kita itu layanan dukungan psikososial, Mas. Jadi ada dua itu, terus pelayanan kesehatan sama yang sedang kita lakukan sekarang itu merambat ke Buntaran. Jadi Muhammadiyah sama Bapak Bupati itu di jatah 200 hunian. Dan tanggal 24 kemarin itu udah proses peletakan batu pertama. Jadi dari tanggal itu kita udah dijatah 40 rumah terlebih dahulu.
Jadi masa sekarang itu udah masa-masa transisi ya. Jadi ya bagaimana cara kita untuk bisa apa ya bahasanya, membujuk warga bisa menempati hunian yang baru sekarang gitu. Untuk lokasinya? Lokasinya kemarin udah ada yang di Candipuro, jadi Lumajang Timur. Kalau di posisi Pronojiwo sini yang berbatasan dengan Malang Selatan itu masih terkendala tempat sih. Lokasinya belum bisa diputuskan soalnya aliran lahar dingin, terus awan panasnya juga masih mengarah ke tempat relokasi itu sendiri. Berarti itu semacam penggantian tempat tinggal gitu bagi masyarakat. Soalnya lahan rumah yang lama itu udah nggak bisa ditempatin lagi. Bahkan mau nggak mau ketika warga tersebut balik ke rumahnya yang lama, awan panas maupun lahar dingin itu bisa lewat situ lagi. Makanya kita antusias sekali kemarin ketika kumpul sama beberapa perwakilan dari organisasi kemanusiaan yang lain, itu kita juga bagaimana caranya warga jangan sampai balik ke rumahnya. Jadi sekarang warga ini masih di tempat pengungsian atau di mana, Mas? Ciri khasnya orang-orang warga sana itu kalau pagi mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Katanya mau lihat barang-barangnya, takutnya ada yang banyak yang hilang ya. Tapi ketika udah jam-jam 5 sore atau menjelang malam itu mereka balik ke rumah. Berarti sampai sekarang masih di pengungsi? Sampai sekarang. Jadi mereka pulang ke rumah itu hanya di siang hari untuk mengontrol saja keadaan di sana. Sedangkan kalau untuk tidur apa kembali ke pengungsi. Ya ada beberapa warga yang memang anggapannya itu wah ini apa ya, bukan hal yang nggak biasa gitu loh. Jadi sering kita merasakan awan panas gitu. Jadi bahkan kita relawan yang terjun ke sana itu sempat disinggung juga kan, tahu apa gitu loh. Nah, bahkan sempat viral tuh yang relawan dicaci maki di sampingnya apa namanya, Belanda Perek. Itu katanya, kamu berapa lama di sini? Nyuruh kita minggir. Nah ini sih. Kalau relawan kena yang seperti itu, mending menjauh lah, jangan deketin. Kira-kira apa motifnya mereka berat atau bagaimana mungkin meninggalkan ya namanya juga mungkin tempat tinggal dulu istilahnya ya, sehingga mereka tidak mau mengikuti arahan gitu dari. Nah mereka menganggapnya itu hal yang biasa sudah. Jadi sudah menyatu dari ya. Setiap harinya juga bakalan kayak gitu. Jadi kalau kita melarang mereka untuk kembali, oh yang di sini lebih lama juga saya, mesti bilangnya gitu. Padahal secara keselamatan sebenarnya masih rawan sekali ya. Rawan sekali itu. Bahkan kita mendirikan posko itu masih di zona merah. Jadi masih berapa kilometer dari puncak gunung ya. Jadi kita di sana mendirikan 2 posko. Yang satu pos koordinasi kita itu di pinggir jalan. Kalau dari Malang Selatan itu sebelum kecamatan Pronojiwo. Dan yang satunya itu yang kita namakan pos layanan atau posyan gitu ya. Itu tempatnya di Supiturang. Itu kita taruh teman-teman psikososial, teman-teman kesehatan, sama logistik yang udah berupa paket. Jadi ada school kit, ada sembako, ada family kit, itu udah kita pakai sendiri. Jadi setiap kali teman-teman psikososial kita jalan atau tim kesehatan kita memberi pelayanan, kita berkali untuk warga. Tapi kalau saya juga memperhatikan berita, Mas, luar biasa sekali sih rekan-rekan yang membantu korban tsunami ya, sampai tadi Mas Arif bilang bahwa logistik ini melimpah. Iya. Jadi kalau kita berbicara kemanusiaan, sedikit angin segar juga ya ternyata.
masih banyak lah warga Indonesia itu Ah. paling antusias kalau ngomongin kemanusiaan. Jiwa sosialnya masih tinggi lah. saat ini yang dibutuhkan apa Mas di sana. Kalau dilihat dari pembangunan hunian sementara yang kita butuhkan di sana itu aslinya ya, kalau kita bisa dalam jumlah banyak itu material sebenarnya. Tapi kalau soalnya kan kita di MDMC itu geraknya ke lapangan, jadi di belakang kita itu ada yang namanya lazisme. Nah itu yang bagian mengumpulkan donasi dari masyarakat semuanya, baru eksekutornya itu kita. Yang ke lapangannya. Iya betul. Kalau yang umumnya ada dari Lazis. Betul. Berarti ini untuk sekarang ini Mas lagi masa di mana pembangunan huntara tadi ya, bagaimana mengembalikan masyarakat ini agar mendapatkan hunian, Iya. agar tidak terus-terusan di tempat pengungsian. Nah itu tugas para relawan semuanya, itu gimana caranya biar warga atau penyintas ya itu tidak ketergantungan di pengungsian. Jadi gimana secepatnya kita bangunkan hunian untuk penyintas biar mereka kembali ke Bisa beraktivitas lagi ya, kehidupan normal. Karena mau tidak mau kan kalau di pengungsian kan keadaannya kan seperti itu ya. Tapi Karena mereka kalau terlalu nyaman sama pengungsian, Tidak mereka juga. nggak mau pulang. Gitu. udah ngerasa enak, aku dimasakkan, aku dikasih kesehatan terjamin gitu. malah tidak beraktivitas. Nah itu tugas terberat relawan sih sebenarnya. Mengenai mata pencarian bagaimana? Nah mata pencarian mereka di sana kan rata-rata itu di tambang. Kalau Pasir. betul, jadi sempat Bapak Bupati kemarin mampir ke posko kita dan curhat karena masih seminggu pasca erupsi itu truk-truk itu udah berdatangan. Kita mikirnya truk itu wah ini lebaran ini. Jadi Bapak Bupati ya kok mikir gitu. 1 minggu pasca erupsi sudah ada yang mau menambah. Lewat untuk nambah. Karena kembali itu tadi. Iya. Jadi mereka apa ya, mungkin ya dilema juga sih ya. Di satu sisi memang ya gimana, memang mata pencarian mereka Ya, seperti betul. itu. Tapi ya mungkin kata Pak Bupati itu nanti dulu Nah. karena masih 1 minggu berjalan. Bahkan saya sempat punya pikiran gitu. Mana kalau saya dari Malang bawa logistik, bawa truk sampai sana Pak Pasir. pasir. Tapi bisa kebayang sekarang banyaknya pasir. Nah, tapi udah mulai normal sih Mas. Di sana itu kehidupannya warga komunitas itu ya nggak ada bencana gitu. Mas Ari sejak kapan bergabung di organisasi kemanusiaan? Saya awal masuk ke MDMC ini itu waktu Lombok itu aslinya saya udah masuk yang sama Lombok tahun berapa itu udah masuk, tapi saya nggak boleh berangkat. Saya yang boleh berangkat itu mulai Palu itu saksi. Sambil vaksin saya berangkat sebulan juga di sana. Awalnya saya itu masa tugas, surat tugas ini ya, surat tugas itu masa tugasnya 2 minggu. Tapi sampai sana, itu teman-teman, aku Pak butuh relawan cuma 2 minggu. Sebulan berani nggak? Nah, akhirnya gitu kan. Dan benar-benar yang saya rasakan di sana itu benar-benar pengungsian ya itu. Jadi di sana itu pinggir pantai. Pinggir pantai, saya merasakan naik pengungsian itu di atas gunung yang benar-benar nggak ada kamar mandi, nggak ada WC, ya itu. Saya nggak mandi seminggu di sana. Soalnya saya bangun hunian darurat, jadi dari tenda-tenda itu saya ya gimana? Mandi nggak bisa, BAB nggak bisa, ya akhirnya saya Harus turun dulu kalau
ada sungai di sana. Cuman kalau jenengan tahu sungainya di sana airnya diem gitu mas, kayak ngalir. Lewat juga. Pikiran dong. Dan respon kedua saya itu di Banten kemarin. Awal 2020 ya. Itu banjir bandang sampai ke sana. Dari Malang Selatan dan apa kemarin itu saya sebulan juga di Malang Selatan, jadi tiap hari DP. Terakhir kemarin Bandung banjir bandang. Bahkan saya juga kaget gitu, batu yang terkenal di atas bisa banjir gitu. Itu waktu itu saya pas mau ngajar juga ya Mas. Jadi saya ngajar tuh nerjang, karena air itu jalan itu sudah kayak sungai. Iya. Cuman saya di sampingnya itu kan kamar yang parah di bejinya, Oh, di Beji. yang banyak itu saya area Karangploso. Oh, betul ya. Kan samping-sampingnya ya. Iya. Karangploso juga ternyata itu dari atas itu lumayan besar juga. Saya kira hanya di situ, cuma pas lihat berita oh ternyata bejinya. Pengalaman yang tidak terlupakan Mas Arif selama menghadapi kegiatan pasukan banyak ya. Setiap lokasi pasti menyimpan beberapa kesan-kesan tersendiri. Tapi menurut Mas Arif selama ikut terjun di organisasi kemanusiaan ini, gimana kesan yang menurut Mas Arif istilahnya wah ini betul-betul Yang nggak bisa terlupakan ya Mas. yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu respon pertama saya Mas, Palu. Palu. Jadi awal saya ke Palu, awal saya naik pesawat, tas saya ketinggalan Mas Di Juanda. ingat ya dari pesawat? Apa dari Palu? Kesalahannya itu di maskapai sih, kalau bilangnya bandara. Eh, Saya turun di Palu, nunggu antrian tas, tasnya nggak ada. Saya datang jam 9 pagi di Palu. Tas saya dijanjikan sama bandara jam 4 sore. Dan ternyata tas saya itu nyampe pas ada visa di Palu. Berapa bisa? Jadi ya seharian di sana saya cuma Allah, ya oh gitu. Kenapa itu katanya bisa? Kan di Ketelis tasnya atau- ada cap dari maskapai itu. Itu kayaknya maskapainya salah naruh, jadi lepas. Oh, Padahal saya naruhnya rombongan sama teman-teman kan. Itu sih yang paling tidak saya lupakan. Dan kebetulan waktu berangkat ke Palu itu saya ketua timnya. Sampai di Palu saya ditelepon sama ketua wilayah kita. Gimana Dan? Teman-teman aman? Namanya saya emosi ini ya. Umpatan-umpatan saya keluarkan semua. Awas, saya takut disik. Akhirnya diambil teleponnya sama teman-teman, dibilangin dulu. yang mendorong untuk Mas Arif kan istilahnya Mas Arif ini masih usia produktif lah ya. Apa yang mendorong Mas Arif? Aku pokoknya harus masuk organisasi kemanusiaan. Saya itu Awalnya. berkaca dari bapak. Bapak saya itu dulu tergabung di sebuah partai, di dalamnya ada relawannya juga. Bapak berangkat ke Bantul, Jogja, itu semua dijalanin. Dan terakhir bapak itu berangkat waktu tsunami Aceh. Tsunami Aceh bapak udah siap semuanya, bapak mau berangkat. Mama yang nggak boleh ini. Kok jauh Pak? Akhirnya bapak wis, tasnya ditaruh lagi, nggak jadi berangkat. Saya dari situ mikir, iya, bapak udah tua, Masih mau? bapak udah tua itu mau berangkat. Harusnya aku ini yang berangkat. Dari situ saya tergerak, gimana caranya saya bisa berangkat kemana-mana dan bermanfaat kemana-mana. Berangkat kemana-mana tapi bermanfaat gitu. Dan
terbukti saya ikut di organisasi kemanusiaan, saya bisa tahu Palu, saya bisa tahu Makassar, saya bisa tahu mana-mana, dan di sana saya bisa bermanfaat dengan orang lain. Dengan ya banyak cara ya untuk kita Betul. bisa berguna bagi orang lain, dan sebaik-baik manusia memang Iya. harus berguna untuk orang lain. Terus kalau mau ada yang mau mungkin sahabat-sahabat KBBSI yang lagi menonton ini, misalkan karena kan masih dibuka kan ya donasi ya, misalkan mau Iya. berdonasi lewatnya MDMC ini gimana Mas Arif? Mau langsung datang ke posko kita di Pronojiwo bisa, Pronojiwo. mau yang di posko kita di Candi Kuno juga bisa. Jadi kita ada 2 posko, satu di Pronojiwo, satu di Lumajang Selatan, Lumajang Timur, itu tempatnya di Candi Kuno. Soalnya kan jembatan Belerang putus tuh sudah. Nah, jadi kita pecah jadi 2 itu. Mau datang ke situ bisa, mau melalui travel juga bisa. Jadi kita nggak pernah galang dana, Mas. Jadi yang mencarikan dana untuk kegiatan kita selama di sana itu kita ada Lazismu. Iya. Kalau di teman-teman sebelah kan ada lazismu juga kan ya. Nah, Lazismu karena dari Muhammadiyah ya, ada Betul. juga Lazismu. Ya, nanti untuk rekan-rekan mungkin yang mau berdonasi dari via transfer atau bisa langsung ke posko, yang mau transfer nanti saya infokan di bawah ya bagaimana cara berdonasinya. Yang jelas kita harus support terus, dukung terus rekan-rekan atau para relawan yang sampai detik ini masih membantu di lokasi. Ada berapa bulan? Hampir udah mau 2 bulan, Mas. 2 bulan ya. Bahkan ini kabar duka sih. Kemarin teman-teman SAR Trenggana Kota Malang itu ada yang meninggal dunia. Jadi tempat rumahnya itu di Gadang itu sore jam 14-an itu kecelakaan. Waktu respon di Pronojiwo sempet, kalau kabar burungnya sih tabrak lari gitu. Jadi tabrak terpasir itu langsung ditinggal. Tapi ya saya nggak tahu lagi, nggak di tempat kan. Jadi yang penting kita doakan aja lah. Soalnya tempat masih. iya. Jadi kemarin sore mau maghrib itu semua relawan kumpul di puskesmas Pronojiwo untuk pemberangkatan kayaknya ke Medan. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan almarhum ya bisa diterima amal ibadah. Oke, terima kasih Mas Arif untuk Sama-sama. bincang-bincang sederhananya. Semangat terus, sehat terus. Amin. Salam buat rekan-rekan yang ada di sana. Iya. Ya, kami dari KBBSI hanya bisa bantu doa, dan alhamdulillah ada sedikit donasi dari rekan-rekan KBBSI yang mohon nanti disalurkan kepada yang membutuhkan di sana. Iya. Terakhir Mas Arif, pesan-pesan untuk sahabat-sahabat atau siapapun yang lagi nonton acara ini untuk mau istilahnya ikut serta membantu ya, baik dari segi tenaga, pikiran ataupun material untuk korban. Pesan aja ya mungkin. Pesan boleh. Mungkin di luaran sana itu banyak teman-teman yang kepingin aktif atau ikut andil di dunia kemanusiaan. Betul. Tapi kita lihat potensi kita bisanya di apa. Kita nggak bisa turun ke lapangan, kita masih bisa bantu warga yang terdampak. Contohnya melalui galang dana tadi, gitu kan. Jadi nggak semua teman-teman itu bisa turun ke lapangan. Yang ada nanti kita bukan menolong, tapi kita ditolong. Betul. Jadi prinsip pertama seorang relawan itu adalah keselamatannya diri sendiri. Jadi sebelum kita menyelamatkan orang, kita harus selamat. Jangan sampai tanpa perhitungan ya. Betul. Secara dorongan untuk ikut andilnya
terima kasih, Iya, ada ingin untuk langsung terjun, tapi di balik itu kita harus bisa berkaca dulu ya. betul. Kalau memang dirasa kita mampu dan kuat dan bisa langsung terjun ke lapangan, silakan. Iya, Tapi kalau misalkan dirasa tidak memiliki kekuatan untuk itu, maka bisa membantu dengan cara yang lain. iya, betul. Tidak harus semuanya ke lapangan. Betul. Kalian kan banyak sekarang. Bahkan setiap komunitas itu buka posko di sana. Posko ini semua Iya. banyak sekali. Dan mereka semua nampungnya logistik. Gitu. Bahkan ada yang kata salah sasaran misalnya. Ada juga yang hati-hati katanya kalau ke sana itu ada beberapa memang entah itu warga sana atau mungkin oknum-oknum tertentu yang sebelum logistik itu nyampe ke sana sudah dicegat duluan di bawah. Nah, itu yang kita hati-hati sampai sekarang. Jadi kita nerima bantuan, amanah kita harus tepat sasaran kan. Betul. Jadi di dalam posko kita itu insya Allah udah lengkap semuanya. Jadi tim asesmen itu ada sendiri, tim logistik ada sendiri. Jadi kita bagi semuanya sama rata. Jadi mereka melakukan asesmen siapa yang betul-betul berhak untuk menerima, itu baru kita kasih. Bahkan seminggu pertama saya di sana setelah mendirikan posko, saya itu dipasrahin untuk megang logistik. Banyak warga yang datang untuk meminta bantuan logistik. Tapi saya tanya mereka ngungsi di mana, mereka jawabnya loncat-loncat. Akhirnya mau nggak mau ya saya tega-tegaan gitu mas. Tega-tegaan saya yang nolak. Gitu. Mereka mau balik marah-marah ya terserah mereka. Gitu. Yang penting kita di sini siap nolong, tapi ya harus jelas. Gitu. Karena memang istilahnya itu juga amanah ya mas, harus disampaikan. Soalnya posko di sana bukan punya kita sendiri. Gitu. Ada banyak posko. Dia datang ke posko, dia tahu ke posko kita aja. Gitu. Kita keliling sampai rumah dijual lagi kan kita nggak tahu. Itulah ya keunikan Betul. warga plus 62 ya. Terkadang ya istilahnya bahkan kemarin juga kan selain kasus itu bahkan ada syuting lah apa di sana ya, dimana kepekaan jiwa kemanusiaan itu kadang gregetan mas Arif, ya apa kok sempet-sempetnya gitu syuting di lokasi bencana, selfie juga Kan di ACC itu. di ACC. Aduh. Ya itulah ya gitu Mas Arif, saya doakan sehat terus. Salam buat rekan-rekannya yang ada di sana dan jangan sampai patah semangat. Siap. Kalau ada waktu main-main posko nggak apa-apa. Insya Allah Kita anggap itu wisata penyelenggara. Untuk sahabat-sahabat kanal PBSI yang menyaksikan tayangan ini, silahkan mau ikut serta membantu rekan-rekan kita terdampak erupsi Gunung Merapi, baik itu mau dari segi tenaga, materi. Cuman dalam membantu kita juga harus bisa berkaca kepada diri sendiri, apa yang bisa kita perbuat. Jika kita mampu terjun ke lapangan, ayo kita terjun ke lapangan. Jika tidak, ya sumbangkan yang lain, ya bisa berbentuk materi ataupun doa juga merupakan sumbangan. Betul. Yang bisa meringankan beban mereka. Ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Arif atas kehadirannya. Sehat selalu. Ya. Kita ketemu lagi di episode yang lain karena PBSI membuat sahabat jadi lebih dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.